esok tanggal 27 Mei 2013 dimulai. Diawali pembacaan surat keputusan Gubernur Papua. Memberhentikan pegawai sipil daerah yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya selama memangku jabatan tersebut. 21.2-2033 tanggal 24 Mei 2013. Berturut-turut saya bacakan nama, pangkat, dan jabatan baru. 1. Dr. Andes Muhammad Musaad MSI, pangkat pembina tingkat 1 4B, jabatan baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. 2. Binyamin Arifei SE MSI, pembina utama muda 4C, jabatan tetap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. 3. Elias Wonda SPD MH, pembina utama muda 4C, jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua. 4. Donatus Mote SE MM, pembina 4A, jabatan baru Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua. 5. Dr. Muhammad Ridwan Rumah Susun SE MM, pembina tingkat 1 4B, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. 6. Yan Yap L Ormusre SE MSI, pembina tingkat 1 4B, sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. 7. One Wakur SKM Mkes, pembina tingkat 1 4B, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. 8. Insinyur Samuel Siliwa MSI, pembina tingkat 1 4B, sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua. 9. Insinyur Bangun Suparman Manurung M.Plan, pangkat pembina tingkat 1 4B, sebagai staf ahli Gubernur Papua bidang potensi dan pembangunan daerah. Terakhir 10. Insinyur Michael Kambuaya, pembina utama muda 4C, jabatan tetap sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Gubernur Papua, cap tanda tangan Lukas NMB SIP MH. Selesai. Pengambilan sumpah janji jabatan. Bersedia bersumpah? Sedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Islam. Dijawab oleh pejabat yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Apakah saudara bersedia berjanji? Bersedia. Berjanji dengan cara agama apa? Kristen Protestan. Kristen Katolik. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini disambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia yang dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan
Tuhan mengetahui kedua-duanya apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam diri saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya agar saudara-saudara mengikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah. bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Kiranya Tuhan menolong saya. Tanggal 27 bulan Mei tahun 2013, saya Gubernur Papua berdasarkan keputusan Gubernur Papua nomor 2 SK 821.2/2013 tanggal 24 Mei tahun 2013. Dengan ini resmi melantik 1. Dr. Anus Muhammad Musa MSc sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua di Jayapura. 2. Benyamin Arisoi SC sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
Ketiga, Elias Honda, SPD, MH, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura. 4. Donatus Mote, SCNN, sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua di Jayapura. 5. Dr. Muhammad Ridwan, Rumah Sukun SCNN, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura. 6. Yahya L. Formuserai SHMSI, sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura. 7. Ole Wakur SKN MKes, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura. 8. Insinyur Samuel Sirwa MSc, sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua di Jayapura. 9. Insinyur Bangun Suparman Manurung Menplan, sebagai staf ahli Gubernur Papua bidang potensi dan pengembangan daerah. 10. Insinyur Mikael Kambuaya, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jayapura. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan menyertai kita. Jayapura, 27 Mei 2013, Gubernur Papua Lukas NMB SIPKM. Dilanjutkan dengan penanda. Pelantikan salah satu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelantikan hari ini, pertama-tama perkenankanlah saya mengajak saudara sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dapat hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat struktural eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Bersyukur pada Tuhan juga saya dengan saudara Wakil Gubernur belum hampir sudah 2 bulan, tentu terlambat dalam hal mengambil keputusan untuk melantik para pejabat eselon di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Saya rasa sangat terlambat karena memang minggu-minggu pertama harus kami lakukan konsolidasi internal pemerintah Provinsi Papua. Kemudian minggu-minggu berikut kita harus laksanakan konsolidasi dengan pemerintah pusat. Sehingga waktu yang sangat sibuk. Oleh karena itu, untuk saya ini adalah sesuatu yang terlambat. Hadirin yang berbahagia, pelantikan ini adalah pertama kali setelah saya dan Pak Gubernur Tinal menjadi gubernur dan wakil gubernur yang dilantik
janji jabatan bagi pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua pada hari ini, tanggal 27 Mei 2013. Tentu tidak ada orang yang mengintervensi saya dalam menentukan orang. Jadi ini adalah kewenangan otoritas gubernur untuk menunjuk orang sebagai staf dan membantu pemerintahan 5 tahun ke depan. Pelantikan dan pemilihan sumpah janji ini pejabat eselon yang baru saja kita saksikan adalah untuk SKPD yang cukup strategis yang saya penting sebelum saya dan Clement melaksanakan tugas. Tentu saudara-saudara dilantik itu adalah pilihan yang terbaik bagi saya dan Clement untuk membantu saya dan Clement menerjemahkan visi dan misi gubernur dan gubernur periode 2013-2015. Kenapa saya katakan ini SKPD strategis? Karena memang tugas-tugas ke depan adalah sangat berat, terutama dalam rangka penyusunan RPJMD dan RPJMP. Kita diberi waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Bulan Juli itu sudah kita sahkan RPJMD kita. Oleh karena itu, saudara punya tugas yang berat. Saudara-saudara sekalian, para pejabat eselon 2 yang dilantik pada kesempatan ini sebanyak 10 orang, terdiri dari 1 orang yang terdiri dari 4 orang komisi jabatan dari eselon 2B ke eselon 2A. Kemudian ada dari 2 orang dari eselon 3A menjadi eselon 2A. Juga ada promosi dari jabatan fungsional lektor kepala dari jabatan struktural eselon 2A sebanyak 1 orang. Kemudian ada yang pengangkatan kembali dalam pejabat eselon yang sama, yaitu 2 orang. Kemudian ada yang promosi kembali dalam jabatan struktural eselon 2A, 1 orang. Ini harus saya lakukan karena saya tahu bahwa pasti saudara akan melaksanakan tugas dengan baik. Ini promosi jabatan. Dari awal saya sudah katakan bahwa kalian dipercaya oleh karena kalian mampu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Kepala Bapeda yang baru, saudara punya tugas yang berat. Sebagai akademisi, saya berharap saudara mengkoordinasikan semua SKPD untuk
esensi daripada jabatan adalah amanah. Oleh karena itu, saudara kalau melaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan baik, pasti akan diberkati Tuhan. Kita tidak bawa misi apa-apa di jabatan ini. Misi kita adalah dengan ketulusan membangun, merencanakan, mengendalikan pembangunan di Papua. Rakyat kita saat ini sangat tertinggal. Oleh karena itu, saudara Kepala Bapeda, saya yakin saudara bisa melaksanakan dengan baik, mengkoordinasikan, mensinergikan semua potensi yang kita miliki untuk bermanfaat bagi kehidupan Papua. Dan tentu dinas-dinas lain yang kita baru angkat itu berkaitan erat. Oleh karena itu, beberapa sebulan yang lalu kami sudah lakukan pertemuan dengan pimpinan SKPD di tempat ini, dan arahan umum kami sudah sampaikan, tolong pelajari itu dan meminta para staf yang sudah mendapat arahan itu untuk kembali dulu sama-sama dan kita kerja untuk 5 tahun ke depan. Dari 10 orang kita masuk ke Eselon 2 yang baru saja kita lantik itu, tentu ada yang memang sesuai dengan kebijakan gubernur yang baru adalah kalau sudah 56 tahun saya tidak akan kompromi dengan siapapun 56 tahun ke atas, sehingga memang itu sudah otomatis akan kita perhatikan. Kemudian memang ada yang baru belum mencapai 56, tentu ya pemerintah, gubernur sudah memikirkan juga kemana kita mau bawa ini. Oleh karena itu, saya pikir saudara tidak berkecil hati, karena kalau usia masih muda, saudara masih bisa dipakai. Tapi kalau 50 tahun, saya mohon maaf di mimbar yang terhormat ini, saya tidak akan melakukan perpanjangan. Karena saya butuh kaderisasi di birokrasi. Birokrasi juga membutuhkan kaderisasi, menyiapkan orang. Kemungkinan yang punya potensi ada di eselon 4, eselon 3, tetapi keadaan berhenti sampai di situ. Karena kita tidak mampu mempromosikan, mempersiapkan. Oleh karena itu, ini salah satu alasan saya butuh regenerasi kepemimpinan di birokrasi. Pertimbangan dan pengangkatan yang bersangkutan di samping pertimbangan kriteria umum yang berlaku dalam pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan struktural. Ya, tentu mereka memenuhi syarat sesuai dengan syarat-syarat yang diminta. Juga saya sudah lakukan lewat suatu mekanisme pertimbangan Bapeda, pertemuan dengan Bapak Sekda dan semuanya saya jelaskan kriteria umum. Dan hari ini karena sudah keputusan yang dilakukan oleh gubernur, itu adalah sesuai dengan mekanisme. Jadi mereka adalah pegawai sipil yang berasal juga dari berbagai keterwakilan. Saya mohon maaf hari ini saya tidak bisa hadirkan satu orang pun dari AANI karena memang belum ada terdapat. Keterwakilan kita dari sana belum ada yang memenuhi syarat, tapi kali-kali berikut kita akan lihat ada keterwakilan kita dari sana. Saudara-saudara sekalian,
ingin menegaskan bahwa di Papua ini terdapat 7 wilayah adat budaya kita. Oleh karena itu, saya pikir penting juga bagaimana itu harus ada di sini. Jadi ada Manta, ada Seiri, ada Bomberai, ada Dongberai, ada Amin, ada Apago, dan Ipago. Ini 7 suku wilayah adat yang besar yang kita miliki. Oleh karena itu, saya ingin ada sesuatu yang harus terjadi di provinsi besar ini. Ada keterwakilan orang-orang yang dari suku itu di pemerintahan besar ini. Karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda secara budaya dan adat. Sehingga pengangkatan pejabat atau PNS, baik jabatan sebagai eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah provinsi Papua harus kita memikirkan dan mewarnai kondisi Papua itu. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi lebih pada mengurangi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dan sentimen-sentimen sosial yang mengakibatkan situasi Papua dari tahun ke tahun tidak berdamai. Oleh karena itu, kita akan tidak sempurna seperti itu, tapi kita berupaya ada keterwakilan untuk duduk dalam berbagai jabatan eselon, tentu yang memenuhi syarat sesuai dengan mekanisme penempatan jabatan organisasi negara struktural. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengurangi dan dari kesenjangan itu, ya ke depan ini baru 10, ya bulan-bulan ke depan mungkin akan kita lanjut terus. Oleh karena itu, tentu juga melihat jangan ada yang ketakutan, kerja saja. Karena saya kalau diperhatikan tadi dia harus sudah dibilang lebih dulu. Tidak usah takut, kita pegawai negeri ya kerja saja. Jadi intinya bahwa kriteria yang tadi ada keterwakilan, berdasarkan budaya ada, berdasarkan golongan, saudara-saudara kita pendatang, dan juga reintegrasi birokrasi. Itu yang paling utama. Jadi jangan pikir wah ini kita tidak pas semua kalau tidak kerja. Tidak. Jadi kerja saja. Dan saudara pegawai negeri, kalau umurnya 45 itu pasti dipakai terus sampai 25 tahun. Tapi maaf saja yang 65 tahun ke atas, dapat 56 tahun ke atas, maaf saja saya tidak bisa perpanjang. Jadi sebenarnya saya harus kasih tahu supaya kita dari terus terang jujur daripada nanti tiba-tiba baru dikagetkan. Lebih pada generasi kepemimpinan di birokrasi, sehingga banyak potensi yang dimiliki yang mandek di eselon 3, eselon 4, ini juga kita perdayakan. Saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan program dari kegiatan tahun 2013, para kepala SKPD dan pejabat lainnya harus dapat menyesuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2019, yaitu mewujudkan Papua bangkit mandiri dan sejahtera untuk segera kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran 2017 yang sudah masuk di pertengahan anggaran, saudara mungkin akan mengikuti kondisi politik yang terjadi akhir-akhir ini. Kita 2 tahun lebih
di bawah Gubernur Karanganyar. Kemudian kita masuk hampir 6 bulan, 7 bulan terakhir, 5 bulan terakhir Karanganyar kedua yang dijalankan oleh Karma. Tentu masa transisi ini kemudian tanggal 9 secara resmi saya dilantik dan gubernur Pak Sulaiman, otomatis kita mulai dengan tanggal 9 itu. Jadi sudah pertengahan. Nah, ini masa transisi yang luar biasa terjadi. Tentu kita benahi baik, karena ya masa transisi itu biasanya kita tidak sungguh-sungguh juga laksanakan tugas. Oleh karena itu saya pikir harus ada memulai dengan pembenahan sehingga ke depan menurut baru dimulai dari tanggal berapa, yang lama dari tanggal berapa, ini kita sudah bisa tahu. Sehingga saya pikir ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Masa transisi juga membuat kita terlalu panjang berkelahi. Akhirnya kita harus mulai dengan misi pembangunan di tahun ini. Karena itu tahun ini betul-betul harus kita terjemahkan visi-misi gubernur, dan tahun ini juga tahun dimulainya misi dan visi gubernur Provinsi Papua yang sah yang dilantik tanggal 9. Jadi jangan Anda ambil kebijakan tanpa mengetahui visi dan misi gubernur. Kita tidak akan mulai dari 2012, tapi kita mulai dari 2013 visi-misi kita. Oleh karena itu, saudara harus berpegang pada visi-misi gubernur dan juga selalu melaporkan semua kegiatan yang saudara lakukan. Gubernur, jangan saudara pikir wah ini masih transisi, ini masih gubernur prakteknya, lalu berjalan terus, nanti kena tembok baru tanya gubernur. Ini tidak boleh. Karena kemudian kegiatan-kegiatan mendesak yang dianggap harus dilaksanakan, saya sudah sampaikan masyarakat segera dijalankan. Itu sudah mudah-mudahan sudah sampaikan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang tidak harus mendesak, tidak perlu dijalankan, menunggu petunjuk dulu setelah pelantikan ini. Itu juga saya sudah sampaikan. Itu yang mendesak, yang tidak bisa sabar, yang tidak bisa sabar, silakan saudara jalan tanpa ketemu gubernur, tanpa informasi gubernur juga saudara bisa jalan. Tapi yang tidak mendesak, jangan ada kebijakan-kebijakan tanpa sepengetahuan gubernur. Saya juga berusaha dalam memanfaatkan anggaran agar pengelolaan dilaksanakan dengan hati-hati dan sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku. Jangan sampai terjadi penggunaan anggaran yang tidak efektif yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan menyalahi aturan. Kita sangat hati-hati di situ karena ya saudara akan memimpin berbagai pimpinan SKPD, ya jabatan diikuti dengan konsekuensi hukum. Jangan senang-senang. Kita jadi gubernur kan tidak bisa senang-senang. Kita diikuti juga dengan hukum. Itu konsekuensi dari suatu jabatan. Karena itu saya tidak mau lihat saudara-saudara menjadi termasuk saya menjadi misi ATM. Kalau sudah ada temuan ya hati-hati saja. Karena itu akan menjadi misi ATM dan saudara tidak akan damai. Tidak akan damai dalam jabatan itu. Itulah sebabnya
jangan ada yang kita ceroboh dalam menjalankan pemerintahan, lalu lebih pada penggunaan anggaran. Karena kita ceroboh, sudah masuk, sudah menjadi temuan, dan titik awal ketidakdamaian ada di situ. Oleh karena itu, saudara hati-hati dalam hal itu. Perlu saya sampaikan juga bahwa keberhasilan satuan kerja perangkat daerah dalam mencapai suatu tujuan ditentukan juga oleh mutu dan profesionalisme pegawai itu sendiri. Juga sangat ditentukan oleh disiplin setiap pegawai, baik disiplin dalam waktu, maupun disiplin kemanfaatan waktu dan penggunaan sumber daya yang kita miliki. Ini yang penting, saudara-saudara, yang bisa menjadi pegangan bahwa kalau saudara-saudara sudah dilantik dan sudah memegang jabatan, tunjukkan prestasi dan kinerja dalam rangka memperkuat pemerintahan di bawah gubernur dan wakil gubernur. Saudara tidak menjampakkan jabatan untuk menjual atas nama gubernur, ini betul gubernur, ini perintah gubernur. Jadi jangan dilihat dari skopnya apa. Ya, saudara bikin keputusan sendiri bahwa ini betul gubernur dan wakil gubernur. Ini juga menjadi perhatian. Saya pikir sudah mampu terjemahkan apa yang kita sudah sampaikan dalam visi misi kita, dan berbagai kesempatan saudara mampu terjemahkan itu. Saudara-saudara yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan beberapa harapan, arahan kepada saudara-saudara yang berganti. Jabatan itu bukan hak yang melekat sampai lagi atau sampai seumur hidup, tetapi itu yang sementara. Kita juga dibatasi juga usia kita, dibatasi juga aturan-aturan. Oleh karena itu kami sudah dipercayakan tolong digunakan, dimanfaatkan secara baik untuk memajukan Papua. Sudah cukup sudah kita banyak yang tertinggal, banyak yang miskin, banyak yang kita tidak bisa sentuh. Hari ini suatu era yang kita sebut era yang lebih pada kemajuan, yang lebih baik dari era-era sebelumnya. Oleh karena itu, saudara memanfaatkan jabatan yang terbaik. Kedua, tugas dan tanggung jawab yang saudara mulai saat ini cukup berat, sehingga pelantikan ini dapat dijadikan pemicu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak akan bicara lain-lain, kita akan bicara untuk kesejahteraan rakyat Papua. Kita tidak membicara politik, kita tidak membicara apapun, tapi tugas kita adalah kerja untuk memajukan Papua. Dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin harus mengharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja saudara. Jangan rakus sebagai kepala dinas. Jadi kalau tugas yang bisa didelegasikan pada staf itu lebih bagus. Jangan semua kepala dinas, apa kegiatan semua kepala dinas. Itu yang tidak boleh. Beri kepercayaan juga pada di bawah supaya mereka juga belajar. Ya, saya paling tidak suka seperti itu. Jadi pimpinan seperti yang baru dilantik, ya tolong terjemahkan pada itu. Dipakai staff, jangan
keselarasan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja itu sendiri maupun unit kerja yang lain untuk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, sinergitas. Ini yang saudara harus lakukan supaya saudara tidak jalan sendiri dalam tugas itu. Saudara membutuhkan semua komponen, semua pimpinan skpd yang berhubungan dengan tugas pokok saudara. Segera bersama-sama dengan pihak yang terkait membangun sinergi dan yang lebih kuat dan harmonis sekaligus memacu pemikiran dan ide dan gagasan yang dapat merespon dan memecahkan berbagai persoalan yang akan terjadi dalam lingkungan saudara. Saudara tidak jalan sendiri dan saudara perlu harmonisasi, komunikasi dengan semua pimpinan skpd dan tentu ini akan bermanfaat untuk melahirkan gagasan dan ide baru. Kepada yang baru dilantik, saya mau sampaikan bahwa yang penting kerja baik. Jabatan itu akan datang sendiri, berkat juga akan datang sendiri. Kalau kau masuk di situ untuk cari berkat menjadi kaya, tidak boleh. Karena pegawai negeri tidak pernah akan menjadi kaya, dan memang tidak akan menjadi kaya. Kalau menjadi kaya, Pak Gubernur, saya mau jadi pengusaha, saya mau keluar, berhentikan saya ini, nanti sampaikan seperti itu. Jadi kita disidari oleh negara dan diberi duit dari berbagai pendapatan. Oleh karena itu, saudara mungkin saya ajak mencanangkan ada punya rumah, punya kendaraan satu. Ya, itu sudah cukup. Anak sekolah baik, sudah cukup. Kita bisa bayar listrik dalam air, sudah cukup. Itu yang harus dicanangkan, karena tidak akan terjadi. Kalau ada berkat itu pasti datang, tidak usah sudah cari-cari, dia akan datang sendiri. Jadi kita pikiran mengarah pada bagaimana lebih pada melihat orang yang teraniaya dan terhina, yang tidak bisa tergolong ini, tidak bisa ada duduk di belakang meja. Dan tapi Anda melihat lebih jauh permasalahan-permasalahan, dan saudara tentu akan memahami betapa menderitanya orang di Papua di mana saudara akan bisa memahami itu. Saya berharap kepada saudara-saudara para pejabat yang berganti yang segera menyesuaikan dan beradaptasi bagi yang baru masuk di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, dan bagi yang sudah biasa, saya yakin di sini ada orang yang baru masuk, ada 2 orang, yaitu saudara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas P&P. Ya, mereka ini teraniaya dan dulu ya, jadi memang mereka baru masuk ini. Saudara Kepala Dinas P&P dan saudara Kepala Dinas Kesehatan, saudara Kepala Dinas Kesehatan orang Papua pertama kau jadi Kepala Dinas di situ dari 50 tahun terakhir. Jadi orang baru lagi, orang baru dari suku yang teraniaya. Jadi saudara tunjukkan yang baik supaya jangan ditertawai, apalagi ditertawai pada gubernur. Kamu orang baru, yang lain ini sudah di orang provinsi. Kamu 2 orang dari kampung datang, oleh karena itu tunjukkan yang baik. Karena hal seperti itu gubernur ini sudah lalui. Jadi
Jadi kamu akan percaya seperti itu. Saudara mampu menyesuaikan itu dan tunjukkan yang terbaik, bahwa apa yang disangka, dipikirkan orang, Tuhan sediakan Anda lebih baik dari yang lain. Itu yang harus Anda lakukan. Pada dua orang yang memang datang dari kampung, orang baru sama sekali, saya harap Anda bisa menyesuaikan dengan yang lain. Yang lain sampai itu orang provinsi semua. Pesan khusus kepada Anda berdua yang memerlukan gubernur dan wakil gubernur. Saya percaya bahwa saudara sanggup melaksanakan tugas-tugas yang baru dan baru dan dapat membangun program-program sebagaimana yang diharapkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat menuju berbagai dalam ini. Akhirnya pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat menempati posisi jabatan yang baru yang sudah dilantik tadi. Saya juga percaya bahwa saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemerintah yang sebaik-baiknya. Pada pejabat lama, saya seluruh atas nama pemerintah provinsi, atas nama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta segenap lapisan provinsi Papua mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan atas jasa pengabdiannya selama 6 di Papua. Tentu saudara masih dibutuhkan, tapi bagi yang tadi saya sudah sebutkan, yang 5 tahun di atas, saya mohon maaf. Saya tidak akan melanjutkan perpanjangan. Kecuali yang perlu di bawah itu kita akan pikir untuk mencari suatu jabatan lain yang memungkinkan. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada saudara-saudara sekalian yang sudah mengabdikan dan membaktikan diri melayani rakyat di rakyat Papua, bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Atas acara pelantikan eselon 2 dari Dewan Pemerintah Provinsi Papua pada Papua. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, izinkan saya pada kesempatan ini memimpin doa menurut iman Kristen dengan agama dan kepercayaan yang diyakini. Mari kita Bapak yang setia, mengasihi tengah-tengah aktivitas tugas tanggung jawab kami. Hati kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu Bapa, di kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami yang tidak berdaya ini, yang tidak punya di dalam menapaki tugas-tugas kami yang begitu berat. Bapak, kami bersyukur kepadamu Bapak Gubernur Provinsi Papua. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, nama yang penuh. SKPD Provinsi Papua, undangan hadirin. Terima kasih banyak. Mengakhiri pejabat jabatan yang telah tersedia di sebelah kiri ruangan ini dan diikuti Bapak Sekda Papua, SKPD Provinsi Papua dan undangan hadirin yang